Miliarder itu bukan sesuatu yang susah banget dan teman-teman itu harus belajar buat patahin dulu mental block ya, bahwa hit 1 miliar pertama itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Menurut gua selama kalian punya device ya, selama kalian punya HP aja udah cukup, sama internet, bahkan kalau kalian bisa nonton video ini, menurut gua very achievable, sangat bisa buat teman-teman hit 1 miliar pertama. Gua ulangin lagi, buat jadi miliarder muda pertama itu punya mental resilience ya, belajar punya ketahanan. Yang kedua yaitu jaga reputasi kalian kayak nyawa kalian, karena reputasi ya itu cuma ada satu ya, tapi uang itu kalian bisa cari selamanya ya. Yang ketiga itu jangan overthink ya, jangan kebanyakan mikir, ibaratnya lakuin aja. Jadi mulai aja dulu. Lu punya ide apapun itu, lu nggak perlu nunggu sampai perfect. Yang keempat yaitu main di industri yang tepat atau pilih industri yang tepat. Karena menurut gua ya, kalau lu pengen cari 1 miliar misalnya di jualan kopi atau bikin coffee shop dan sebagainya, itu mungkin susah. Tapi kalau mungkin lu cari 1 miliar misalnya ya, ini dari company gua, misal gua ada Ternak Clip, dari nge-clipping sekarang ya, per hari ini kan clipping itu very popular kan. Orang yang nge-clip itu bisa dapat baik sekali duit. Mungkin lu dapat 1 miliar dari nge-clipping itu jauh lebih memudahkan daripada lu cari 1 miliar lewat bikin coffee shop ya, bikin toko kopi. Yang kelima itu belajar buat dokumentasiin semua yang lu kerjain ya. Ini gue dulu actually nyesel ya, jadi gue dulu tuh nggak dokumentasiin apapun yang gue kerjakan. Jadi kalau lu kerja apapun itu ya, lu belajar buat foto aja. Jadi kalau misal lu lagi ngedit video atau apa ya, progress lu, misal lu keluar negeri dan sebagainya. Karena menurut gue ya, orang itu suka remehin yang namanya itu dokumentasi, padahal dokumentasi itu penting ya. Penting itu buat apa? Buat lu lihat ke belakang dan be grateful ya, buat biar lu bisa bersyukur ke belakang. Kalau pengen jadi ya, pengen hit 1 miliar ke depan ya, kan ini lu nggak mungkin berhenti dong di 1 miliar kan. Tapi setelah lu hit 1 miliar, persen nanti hit 10M dan 100M dan sebagainya ya, ini lu bisa dokumentasi, lu bisa lihat foto-foto lu ke belakangnya. Jadi belajar buat dokumentasi apapun yang lu kerjakan kan. Selanjutnya ya, belajar buat treat energi kalian sebagai currency. Currency itu kan uang. Jadi belajar buat treat energi yang kalian punya ya, energi misal buat bekerja dan sebagainya, itu kayak uang. Kadang kan uang itu kalian suka hemat-hemat kan. Ada yang suka lu hemat, ada yang suka lu hambur dan sebagainya. Jadi kadang ada kalanya ya, energi itu harus lu hemat. Dan energi itu nggak selalu formnya itu bentuk dari kita bekerja, tapi uang yang kalian punya dan sebagainya. Jadi belajar buat menghemat ya, ketika lu masih belum punya banyak gitu ya. Belajar buat menghemat, catat apapun yang lu punya gitu ya. Yang ketujuh ya, belajar buat cari partner ya, partner atau teman kerja lah ibaratnya ya. Kenapa? Karena menurut gue ya, orang itu suka ngeremehin yang namanya itu partner. Mereka itu pengen kerjain semua itu sendiri. Mereka itu ngerasa kalau diri mereka itu jago, paling jago di bidangnya ya, dan mereka itu nggak mau delegasi. Mereka itu kelapan ya. Kalian harus belajar buat pecah 3 pertemanan kalian. Pertama yaitu mentor ya, jadi kalian harus cari yang namanya itu mentor, people to look up to. Jadi kan bisa tetap ambisi ya. Yang tengah, yang kedua yaitu teman yang sangkatan, yang seperjuangan lah ya, yang satu level karirnya sama kalian. Terus yang ketiga yaitu mentee ya, orang yang kalian bisa ajarin. Jadi menurut gua tips ke-8 itu kalian harus cari 3 ini. Kalian harus cari mentor buat apa? Biar kalian tetap berambisi ke atas. Terus yang kedua ini biar kalian senasib ya, kalau ada rasa oh ini gua adalah temen yang selevel sama gua ya. Jadi yang ke-8 itu kayak gitu. Mentee ini buat apa? Biar kalian grateful.